Kehidupan setiap umat yang percaya sudah Tuhan gariskan menurut kehendak-Nya. Hari ini bersama keluarga Nahak, Keo, dan keluarga besar Tadenu Keba, kami akan beribadah mensyukuri rahmat dan anugerah Allah dalam kehidupan mereka, terkhususnya bagi Adi dan Shelly. Karena itu marilah kita ada di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Sejemput umat Tuhan bangkit berdiri, kita melakukan kidung jemaat 4 dengan ayat pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya, dan seterusnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Kiranya ibadah syukur atas segala berkat Allah dalam keluarga Nahakeo, keluarga Tadenu Keba saat ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ke-29 Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Menyambut nas pembimbing, kita melakukan kidung jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan, dan seterusnya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan membaca kitab suci dari Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Siapa yang tidak ada Alkitab di dalam HP-nya? Semua ada? Karena sebentar nanti giliran baca. Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan sabda Allah. Ia akan menjadi tuntunan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, khususnya keluarga yang baru, Adi dan Shelly. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami, supaya ketika kami membaca merenungkan sabda-Mu, menjadi bagian dari hidup kami, dan kami dituntun untuk lebih baik di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian juga pembacaan sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. 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 Disukai banyak orang. Siapa yang tidak mau? Tidak ada satu manusia pun yang ingin dibenci.
Kalau ada itu berarti dia gila. Semua berlomba-lomba supaya disukai, entah dengan cara apa. Karena makan kucing. Persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita disukai oleh banyak orang. Bagaimana caranya supaya orang suka dengan kita. Lihat di Facebook. Orang posting sesuatu, entah kata-kata atau foto, supaya orang baca lalu like. Kadang-kadang saya begini dari gereja untuk tidak foto, karena saya belum pulang sampai pas pulih di Facebook. Sukai, pertama saya suka, tapi kedua disukai, kemudian ketiga dipilih. Oh, pertama dikenal. Kedua dia suka. Dan yang ketiga dipilih. Jadi dia kenal, kalau dia tidak suka belum tentu dia pilih. Dia kenal, dia suka belum tentu dia pilih. Kecuali doi. Bapak Ibu saudara, itu cara yang ditempuh oleh dunia, oleh manusia. Berbeda dengan Yesus. Banyak orang menyukai Yesus. Karena itu pada ayat 25 dikatakan, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan Yordan. Dari banyak tempat. Mereka berbondong-bondong, beramai-ramai mengikuti Yesus karena ada sesuatu yang mereka suka pada Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang disukai oleh orang banyak itu terhadap Yesus sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka selalu ikut. Pertanyaan ini akan menjadi catatan bagi Ali dan Sherry. Ya, atau Sherry terus saja sana di sini. Kalau di sana nanti itu urusan sebagai panitia. Tenang saja, ini hari bahagia. Kenapa Yesus disukai dan banyak orang ikut dia? Pertama, dan ini Ali dan Sherry ingat baik-baik. Ucapan Yesus adalah ucapan yang membangun. Pada ayat 23 bilang begini, Yesus tidak saja mengajar di tempat ibadah, tapi kemana saja Yesus pergi, selalu memberitakan Injil. You know Injil? Jadi guru toh? Guru apa? Bahasa Inggris toh? Jurusan listrik pun jauh lagi. Yesus disukai karena kemanapun Yesus pergi, dia tidak saja mengajar firman Tuhan, tapi juga memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu kabar gembira. Jadi ketika Matius menulis pada ayat 23 ini, ya, penekanannya pada Injil. Dimanapun Yesus hadir, yang dia omong itu kabar baik, kabar sukacita. Dan karena itulah banyak pengikut. Perkataan yang Injil adalah perkataan yang memberi semangat.
oleh Yesus. Dunia membutuhkan kabar baik. Dimanapun kehadiran kita, kita harus mengatakan kabar baik itu. Kita harus memberi support, memberi semangat pada orang lain supaya dia tumbuh dan berkembang. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang, termasuk umat tangga Kristen, dimanapun kehadiran dia, jangan mengatakan kabar baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang membangun kehidupan orang lain. Lalu seorang lebih jauh dalam umat saja. Katakan kabar baik yang membangun suami dan anak-anak. Itu pertanyaan sering. Karena pengalaman saya, kalau ibu-ibu langsung marah, hanya Tuhan yang tahu. Marah siap makan. Itu dia sepeda kau cek di sini. Nanti dia makan kota cek, mati baru menangis. Kalau mereka yang ini bertiup saya dan menangis. Mulutmu harus injili. Shirley, biasa kotong 1 bulan itu saya mau gimana? 3. Oi, lu mau gimana? Oi lain. Oi. Padahal tidak pernah menikah dengan Oi itu. Nikahnya dengan Ade. Shirley, mulutmu harus injil. Siapa yang paling cerai? Coba kasih mic gini. Pasti sama. Oh begitu. Cerainya kemana? Ya kadang suka melulu sih. Cerainya kemana? Kalau ada satu kecil-kecilan, Kecil-kecilan itu misalnya? misalnya kalau jawab telepon. Misalnya apa? Kalau jawab panggilan telepon atau kalau balas chat, satu persoalan kecil yang imbasnya banyak. Sama. Ya karena saya pun HP ini lebih banyak saya. Jadi kalau telepon 2 kali, saya selalu angkat orang tua dan saya dulu. Kalau orang lain yang telepon cepat-cepat angkat. Ini kok baru saya ya? Ya kan? Sekarang di antara kami berdua tidak ada kata mati. Baik, Sedikit pun tidak. baik. Puji Tuhan. Mudah-mudahan terus. Amin Bapak. Nanti bakal. Itu kata cek, kodo, tua bangka. Jadi makan apa? Pokoknya semua yang serba itu akan buka di pemalas, tukang tidur, sini. Selesai sebenarnya. Mulut yang injil adalah mulut yang tadi saya bilang. Ketika istri dalam keadaan sulit, kata-kata bisa mendorong dia, membangun dia, memberi semangat pada dia. Jadi kayaknya muka ini udah yakin.
Tapi coba ya, kita coba ya. Nanti kalau ada apa-apa bawa konsultasi dengan pendeta ya. Yang kedua, kenapa Yesus disukai? Karena Yesus menerima kelemahan orang lain. Semua orang sakit dibawa pada Yesus. Yesus tidak menolak. Yesus terima mereka. Sebagai tanda terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukannya ungkapan syukur karena Kristus menebus. Aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Dilanjutkan paduan suara. Bahagialah orang yang andalkan Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bahagia yang taat dan patuh padanya, perbuatannya semuanya baik, semua adalah baik. Jikalau rumah bukanlah Tuhan yang membangunnya, sia-sia usaha orang membangunnya. Rahmat dan rezeki Tuhan yang memberikan kepada orang kesayangannya waktu tidur. Perempuan berasal dari lelaki, dan lelaki itu lahir dari perempuan. Hamba ataupun merdeka, lelaki atau perempuan, semua adalah sama, berasal dari Sang Allah. Didiklah anak menurut cara yang patut, agar mereka bertambah arif bijaksana, agar mereka sepanjang hidupnya
yang andalkan Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bahagia yang taat dan patuh padanya, perbuatannya semuanya baik, semua adalah baik. Perbuatannya semuanya baik, semua adalah baik. Perbuatannya semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Hidup kami. Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Engkau selalu menuntun dan menyertai kami. Bahkan dalam situasi yang paling kelam sekalipun, tangan Tuhan menjangkau kami, mengangkat kami dari kekelaman itu, dan ada dalam keadaan damai, sejahtera, sehat, dan selamat. Terima kasih untuk peristiwa iman yang telah Tuhan buat bagi keluarga Keo Naha Tabenu Keba. Telah dilangsungkan pernikahan bagi kedua anak kekasih kami, Adi dan Seri. Tuhan perkenankan untuk membentuk rumah tangga Kristen yang baru. Bapa di surga, hari ini kami berkumpul semua, tetangga, adik tolak, dan semua keluarga besar. Kami ingin menyatakan terima kasih karena semua peristiwa iman yang terjadi pada minggu yang lalu telah berlangsung dari awal sampai akhir dengan baik. Mulai dari pembinaan, peneguhan dan pemberkatan sampai pada persepsi. Semua berproses dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu hari ini keluarga besar berkumpul bersama untuk menyatakan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan itu. Baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Kehendak Yesus bersinar, aku bersinar terus. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya. Amin.